Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perbankan Syariah 5A, kelompok 1, mata kuliah komunikasi pemasaran. Jadi video ini akan membahas tentang basis komunikasi pemasaran. Jadi langsung saja ke materi pertama. Jadi sebelum kita masuk apa basis komunikasi pemasaran, yang pertama itu kita harus tahu apakah komunikasi pemasaran itu. Jadi komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen atau memberikan informasi kepada konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk atau merek yang mereka jual. Bisa juga komunikasi pemasaran adalah proses penyebaran informasi tentang perusahaan dan apa yang hendak ditawarkannya atau offering pada pasar sasaran. Peran komunikasi juga ini pemasaran sangat vital, mengingat peran komunikasi dalam memfasilitasi hubungan saling menguntungkan antar perusahaan dengan pembeli prospektif. Berkat perkembangan ilmu pemasaran, tujuan komunikasi kini tak lagi terbatas untuk mendorong pembelian pertama, namun juga memastikan kepuasan paksa pembelian, di mana sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya pembelian berulang dan pembeli tersebut menjadi pelanggan yang loyal. Setiap perusahaan selalu berusaha untuk dapat berkomunikasi dengan konsumen. Komunikasi diperlukan untuk memberitahu konsumen hal-hal berikut, misalnya yang pertama, tersedianya suatu penawaran atau offering, yang kedua, benefit atau manfaat unik dari penawaran tersebut, yang ketiga, di mana dan kapan dapat diperoleh dan digunakan penawaran di atas. Apapun pesan yang dipilih untuk dikomunikasikan, hendaknya memang diinginkan audiens yang dituju bersifat eksklusif atau unik dari sisi produk atau jasa yang ditawarkan dan bisa dipercaya dalam hal klaim benefit yang ditawarkan oleh produk tersebut. Jadi sekian dari saya, selanjutnya pemateri kedua. Baiklah, saya Gina Puspita Paturusi akan melanjutkan materi yang akan saya bahas, yaitu basis komunikasi pemasaran. Yang pertama itu komunikasi pemasaran terintegrasi. Jadi komunikasi pemasaran terintegrasi itu atau Integrated Marketing Communication atau IMC adalah fungsi pemasaran strategis, kolaboratif, dan promosi, di mana audiens yang ditargetkan menerima pesan merek yang konsisten dan persuasif melalui berbagai saluran pemasaran secara terintegrasi untuk menggerakkan pembeli melalui proses pengambilan keputusan. Kemudian pada tingkat yang paling dasar, komunikasi pemasaran terintegrasi membantu memastikan bahwa pemasar ini menggunakan semua saluran yang tersedia bagi mereka untuk memperkuat kampanye pemasaran atau pesan merek untuk menjangkau audiens target mereka atau persona pembeli. Kemudian komunikasi pemasaran terintegrasi bermanfaat bagi banyak audiens. Yang pertama itu untuk membantu konsumen lebih mempercayai perusahaan dan nilai-nilainya. Kemudian bermanfaat bagi pemangku kepentingan di organisasi. Pemilik atau mereka yang menjadi stakeholder akan senang melihat tim pemasaran Anda menyampaikan pesan yang konsisten kepada audiens yang akan membuat perusahaan tersebut akan sukses. Kemudian yang kedua yaitu ada segmentasi dan pasar sasaran. Jadi segmentasi pasar itu merupakan kegiatan yang membagi-bagi pasar bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Jadi berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa pasar adalah suatu produk tidaklah berhomogen, akan tetapi pada kenyataannya adalah heterogen. Jadi pada dasarnya segmentasi pasar adalah suatu strategi yang didasarkan pada falsafah manajemen pemasaran yang orientasinya adalah konsumen dengan melaksanakan segmentasi pasar.
Kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien dalam rangka memberikan kepuasan bagi konsumen. Kemudian ada 4 kriteria yang harus dipenuhi segmen pasar agar proses segmentasi pasar dapat dijalankan dengan efektif dan dapat bermanfaat bagi perusahaan. Yang pertama terukur atau measurable, artinya segmen pasar tersebut dapat diukur baik besarnya maupun luasnya serta daya beli segmen pasar tersebut. Yang kedua itu terjangkau, yang artinya segmen pasar tersebut dapat dicapai sehingga dapat dilayani secara efektif. Yang ketiga cukup luas, sehingga dapat menguntungkan bila dilayani. Kemudian terakhir itu dapat dilaksanakan, yaitu semua program yang telah disusun untuk menarik dan melayani segmen pasar itu dapat efektif. Jadi kebijakan segmentasi pasar haruslah dilakukan dengan menggunakan kriteria tertentu. Tentunya segmentasi tersebut berbeda antara barang industri dengan barang konsumsi. Mungkin itu yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hasfirah. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Gina Puspita. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif dan masa depan komunikasi pemasaran. Untuk yang pertama, bagaimana cara kita mengidentifikasi pasar sasaran. Jadi, identifikasi pasar sasaran itu adalah pada dasarnya itu untuk mengetahui siapakah sebenarnya pasar sasaran tersebut dari sebuah aktivitas pemasaran. Nah, apakah mereka pembeli potensial produk perusahaan, pengguna, pengambil keputusan, atau bahkan kelompok yang memberi pengaruh kepada konsumen potensial? Kemudian yang perlu juga dilihat di sini, apakah pasar sasaran tersebut setia pada misalnya merek perusahaan ataukah pada pesaing. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menentukan tujuan komunikasi. Nah, untuk menentukan tujuan komunikasi itu sangat diperlukan supaya proses komunikasi yang dilakukan itu untuk menawarkan suatu produk perusahaan itu bisa secara lebih efektif diterima oleh konsumen. Nah, ini mungkin ada 4 kemungkinan tujuan komunikasi pemasaran. Yang pertama itu adalah kebutuhan kategori. Nah, untuk kebutuhan kategori di sini itu adalah bagaimana kita menentukan produk atau jasa yang diperlukan untuk mengalihkan perbedaan anggapan antara keadaan motivasi, keadaan motivasional dan keadaan emosional yang diinginkan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah keadaan merek. Nah, keadaan merek sendiri di sini adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi merek tersebut yang cukup baik pada setiap pembelian dan juga lebih mudah juga dicapai oleh konsumen kalau kita melihat mereknya gitu. Kemudian sikap merek. Jadi keadaan merek itu berbeda dengan sikap merek. Kalau sikap merek ini bagaimana cara kita mengevaluasi merek dan memperhatikan juga kemampuan atau memenuhi kebutuhan konsumen. Misalnya kita melihat produk dengan merek tertentu sesuai juga kebutuhan tak gitu. Terus kemudian juga mungkin berorientasi negatif atau berorientasi positif atau biasa disebut dengan gratifikasi indera, stimulasi intelektual atau persetujuan sosial. Kemudian yang keempat itu adalah maksud pembelian merek. Jadi maksud pembelian merek di sini maksudnya adalah bagaimana cara kita meninstruksi untuk membeli merek tersebut atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembeli. Kemudian juga bisa dijangkau untuk tawaran promosi, misalnya kayak kupon atau penawaran lainnya untuk mendorong konsumen bisa mengambil produk tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Hasfirah, yaitu bagian C, merancang komunikasi. Setelah kita ketahui identifikasi pasar sasaran dan tujuan komunikasi pemasaran, selanjutnya pemasaran
dapat merancang komunikasi dengan tujuan dapat mencapai respon yang diinginkan. Menurut Kotler dan Keller, paling tidak ada 3 kaidah untuk mencapai respon yang diinginkan, antara lain: yang pertama, strategi pesan. Manajemen mencari daya tarik, tema atau ide yang terkait dengan posting merek dan membantu menentukan titik paritas atau titik perbedaan. Yang kedua, strategi kreatif. Efektivitas komunikasi pemasaran tergantung pada bagaimana sebuah pesan diekspresikan dan juga kandungan pesan itu sendiri. Jika komunikasi itu tidak efektif, komunikasi itu bisa berarti pesan yang salah digunakan atau pesan yang benar diekspresikan dengan buruk. Yang ketiga, sumber pesan. Banyak komunikasi pemasaran tidak menggunakan sumber di luar perusahaan. Komunikasi lainnya menggunakan orang terkenal atau orang yang tidak dikenal. Selanjutnya bagian D, memilih saluran komunikasi pemasaran. Saluran komunikasi pemasaran pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, antara lain: yang pertama, aluran komunikasi pribadi, atau 2 orang atau lebih berkomunikasi melalui tatap muka, telepon, email. Di sini kita dapat menarik perbedaan antara saluran komunikasi penasehat, ahli, dan sosial. Yang kedua, saluran komunikasi non-pribadi, yaitu saluran komunikasi yang diarahkan kepada banyak orang, misalnya melalui media promosi penjualan, acara-acara tertentu, serta hubungan masyarakat. Selanjutnya bagian yang terakhir yaitu bagian E, bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi pemasaran pada prinsipnya komunikasi pemasaran yang menggunakan berbagai macam kegiatan dengan tujuan mengefektifkan dan mengefisienkan proses komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi pemasaran dapat menggunakan beberapa model komunikasi utama, yaitu: yang pertama, iklan. Dapat menjangkau pembeli yang tersebar luas secara geografis dan dapat bersifat pengulangan. Yang kedua, promosi penjualan dengan menggunakan potongan harga, diskon, hadiah, voucher, promo, dan lain-lain guna menarik perhatian pembeli. Yang ketiga, hubungan masyarakat dan publisitas. Hal ini sangat tepat pada situasi bila pasar memiliki persepsi yang tidak sesuai dari yang diinginkan oleh konsumen. Kotler dan Keller menjelaskan ada 3 kualitas yang berbeda, antara lain kredibilitas tinggi, kemampuan untuk mencapai pembeli, dan dramatisasi. Tidak terasa sekarang kita ada di akhir materi. Selama kurang lebih 10 menit, kami sudah memaparkan materi hari ini, dan kami harap teman-teman sudah bisa memahaminya. Sebelum saya akhiri presentasi hari ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya sudah menonton video pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.